Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaki Novansari. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta dari kelas penerbitan 2C dengan NIM 25063210068. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan resensi film sebagai bentuk tugas akhir dari mata kuliah Hukum Jurnalistik. Film yang saya pilih untuk tugas kali ini yaitu film The Post yang disutradarai oleh Steven Spielberg dan dirilis pada tahun 2017. Jadi, apa itu film The Post? Film The Post sendiri merupakan sebuah film dokumenter jurnalistik yang berfokus pada surat kabar The Washington Post. Film ini mengambil latar belakang pada tahun 1971 yang dimana Amerika pada saat itu sedang menginvasi Vietnam dan telah berlangsung secara puluhan tahun. Konflik ini dimulai ketika saingan dari The Washington Post yaitu The New York Times mempublish sebuah dokumen rahasia milik negara kepada khalayak. Tentu saja pemerintah tidak diam akan hal ini. Mereka mengintimidasi surat kabar The New York Times untuk segera berhenti mempublish dokumen rahasia ini kepada publik. Ben Bartley selaku editor dari pihak The Washington Post tentu saja mengambil kesempatan ini. Ia menganggap bahwa fungsi jurnalisme itu harus dijalankan. Ia meminta Kay Graham selaku pimpinan dari The Washington Post untuk ikut andil dalam kasus ini dan memberitakannya kepada khalayak umum. Selanjutnya adalah bagian scene atau bagian dari film favorit saya. Bagian film favorit saya yaitu ketika Kay Graham berada di rumahnya, lalu ada sang editor dan pengacara yang saling berseteru dan membujuk Kay Graham selaku pemimpin perusahaan The Washington Post untuk memilih apakah mereka akan menerbitkan dokumen tersebut atau mereka diam saja dan mempertahankan nama baik dari perusahaan The Washington Post. Pada saat itu, Kay Graham terlihat bimbang. Namun, pada akhirnya, ia mengambil keputusan yang tepat dan besar, yaitu tetap mempublikasikannya kepada publik. Ini menurut saya keren karena seorang pemimpin wanita mengambil keputusan yang sangat besar dari segala tekanan yang ada, dari segala tantangan yang ada, dan pada saat itu bidang pekerjaan itu didominasi oleh laki-laki. Jadi Kay Graham itu sebagai perempuan dianggap rendah oleh mereka. Jadi ketika beliau mengambil keputusan itu bagi saya sangatlah keren. And this is no longer my father's company. It's no longer my husband's company. It's my company. And anyone who thinks otherwise probably doesn't belong on my board. Sekarang kita akan masuk ke bagian analisis hukum pers dan kode etik jurnalistik dari film The Post. Yang pertama ada hak tolak dan juga verifikasi ulang sebuah fakta. Ada scene di mana Ben Bartley selaku editor dari The Washington Post itu ditelepon oleh salah satu pihak pemerintah. Ia menyuruh Ben Bartley untuk segera menghentikan produksi tentang dokumen rahasia pemerintah yang bocor ke publik untuk segera diberhentikan. Namun tentu saja Ben Bartley menolak karena bagaimanapun itu pemerintah itu telah membohongi publik, melakukan korupsi, melakukan kecurangan dan berbagai pelanggaran hukum lainnya yang disembunyikan selama bertahun-tahun. Tentu saja sebagai sebuah media jurnalistik,
The Washington Post itu tetap harus memaparkan fakta dan bukti yang telah ada kepada masyarakat. Lalu ada scene di mana Ben Bartley dan timnya itu kan ada di sebuah rumah. Mereka memaparkan salinan dokumen itu semuanya, lalu dicek, dibariskan, diurutkan sebelum mereka mempublishnya kepada publik. Lalu ada pelanggaran kode etik jurnalistik dari pemerintah, yaitu mereka mengintimidasi surat kabar The New York Times dan juga The Washington Post agar kecurangan atau pelanggaran hukum yang pemerintah ini lakukan itu tidak tersebar ke publik. Tentu saja ini salah, karena bagaimanapun juga pemerintah itu harus membiarkan sebuah pers itu bebas dan independen, karena bagaimanapun juga pers itu merupakan salah satu pilar demokrasi dari suatu negara. Selanjutnya, kita akan membahas implikasi atau dampak dari film The Post. Bagi saya sendiri, selaku mahasiswa penerbitan jurnalistik, film The Post itu menggambarkan nih bagaimana usaha para jurnalis untuk menegakkan demokrasi dan kebebasan pers. Karena sejatinya pers sendiri itu merupakan salah satu pilar utama dalam demokrasi. Apabila kebebasan pers dari suatu negara itu dibungkam oleh pemerintah, maka itu menandakan bahwa sebenarnya demokrasi di negara tersebut itu sedang kritis. Lalu film The Post sendiri ini bagi saya juga menginspirasi anak muda untuk tetap bersuara walaupun kita diancam dari berbagai arah. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian fun fact dari film The Post. Yang pertama, sutradara dari film The Post sendiri membuat naskah dan merilis filmnya itu di tahun yang sama. Film The Post sendiri itu selesai dibuat hanya dalam waktu 9 minggu atau sekitar 44 hari. Kenapa begitu? Karena Spielberg selaku sutradara dari film The Post merasa bahwa filmnya ini tuh sangat erat kaitannya dengan dunia politik modern. Maka dari itu dia sempat menunda film-film lainnya kalau nggak salah demi perilisan dan progres dari film The Post itu sendiri. Yang kedua ada karakter Kay Graham. Kay Graham itu sebenarnya kalau di dunia asli itu adalah karakter perempuan pertama yang memimpin surat kabar Fortune 500. Beliau mewarisinya setelah suaminya meninggal, dan ya seperti yang di film, beliau menanggung perusahaan keluarganya demi kebebasan pers dan demokrasi. Lalu yang ketiga, background dari film The Post itu dibuat sedemikian rupa dengan latar belakang tahun 1970. Bahkan krunya sempat meminjam mesin percetakan dari Museum The Washington. Nah, itu dia review dan analisis dari film The Post untuk UAS Hukum Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila saya memiliki banyak kekurangan dalam video ini. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.